Gue tuh dari dulu banget melakukan segala sesuatu itu total emang kan. Jadi ketika gue terjun ke dunia politik ya gue pun juga harus sama. Jadi lo tuh profesional di mana panggung lo berada? Di mana panggung gue berada. Ada juga pertanyaan dari mereka, bang, abang kan dikenal sebagai pelawak bang, gitu kan. Emang abang ngerti? Gue tuh concern sama hal ini karena gue pengen ngelihat ini bukan buat gue kok. Iya. Ini rencana ini, blueprint yang ada di kepala gue ini buat Indonesia 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Gue nggak tahu 20 tahun ke depan gue jadi apa. Tapi yang pasti ini buat kalian sekarang. Gilang, di sana akan banyak sekali godaan. Ingat, bawa pulang ke rumah, masukkan ke dalam perutmu dan anak istrimu hanya yang halal saja. Uang adalah daun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak acara Rhoma Irama. Udah langsung aja Gilang Dirga. Makasih Mas Imam. Ini gue bahagia banget loh, Lang. Gue tuh apa ya? Pertama nih channel tadinya gue pikir wah bisa nggak Gilang Dirga duluan, tapi gue tahu lo sibuk, banyak yang harus dikerjain. Mohon maaf. Iya, karena Gilang ini nggak hanya ngebantuin P3, ada di TPN Ganjar Mahfud juga, dan sejumlah kegiatan apa namanya? Ya, kayak mencari sesuatu kerjaan nasi lo lah, juga. gitu. Dan hari ini akhirnya bisa datang, makasih Lang. Sama-sama Mas. Ini podcast sebenarnya mudah-mudahan cocok sama lo, karena lo kita pernah ngobrol di luar layar, terus lo kadang-kadang bilang, nih caleg artis kan stigmanya negatif gitu ya, dan gue nggak mau gue dipersepsikan kayak gitu. Gue nggak mau caleg artis itu bisanya cuma bercanda, naik di layar cuman gimmick gitu. Iya, iya. Gitu kan lo? Iya. Lo ngapain seserius itu lo? Gue nggak tahu ya, maksud gue gini, gue tuh dari dulu banget melakukan segala sesuatu itu total emang kan. Jadi ketika gue terjun ke dunia politik ya gue pun juga harus sama, harus total juga. Nah mengenai yang tadi lo bilang, apakah paradigma orang terhadap artis itu maaf dalam tanda kutip tolol untuk ke dunia politik, ya nggak ada salahnya karena mungkin beberapa dari teman-teman juga ketika ditanya dengan konteks politik jawabannya juga bercanda gitu loh. Maksud gua ketika lo ngomongin politik ya udah jawab aja, karena apapun yang lo keluarkan ketika dalam konteksnya politik itu kan berarti untuk kepentingan publik. Nah ketika publik tidak merasa tercerahkan dengan statement lo, publik pasti akan mikirnya ya lo nggak siap untuk jadi politisi gitu. Gua nggak akan pilih lo karena ya lo nggak akan bisa ngebantu kita dalam kehidupan kita sehari-hari berbangsa dan bernegara juga gitu. Jadi lo tuh profesional di mana panggung lo berada. Di mana panggung gua berada, itu aja sebetulnya. Kalau lo di-assign emang jadi pelawak, kan lo pelawak yang profesional. Asli. Lo di depan lo tuh harus ketawa gitu. Kemarin banget di TV itu gua ditanya, Lang, kan lo udah masuk politik, ada nggak batasan lo untuk impersonate siapa? Gua bilang tidak ada batasan. Silahkan, lu mau ngasih ide gua apa, silahkan. Nanti gua akan coba explore, tapi ya tetap pada koridor yang tepat. Dan gue bilang juga sama mereka bahwa kan gue di sana sebagai profesional master of ceremony. Ketika di politik, ya gue sebagai profesional politician. Jadi ada dua hal yang berbeda. Mudah-mudahan masyarakat paham soal itu. Nah, ini sebenarnya gue nggak perlu kenalin ya. Cuman nih acara ini memang kita taruh, kita pengen kasih tahu gitu ya. Ini sebenarnya nih politik ini nggak cuma gimmick gitu. Salah banget kalau kita nih belakangan ngelihat politik nih gimmick. Ya. Ini politik nggak main-main loh. Lu salah pilih pemimpin nih, lu bisa sengsara 5 tahun. Jadi nggak usah, maksud gue jangan konyol gitu ya. Jadi misalnya lu bahkan lo mau pilih Gilang, lo harus cari tahu nih Gilang kira-kira akan deliver apa enggak gitu. Nah, buat nyari tahu, gue kasih tahu Gilang ini sekarang Dapil Jakarta 1. Yes. Itu kota Jakarta Timur. Jakarta Timur doang ya kalau Dapil 1 itu? Se-Jakarta Timur. Karena dapilnya udah gede, 2,3 juta di Yoi, 2,03 setahu gua ya. 2,03. Itu kan banyak yang bilang tuh dapil neraka selain Dapil Jakarta 2 ya? Yes, betul. Lu udah masuk ke dapil? Ya Dapil 1. Di Dapil 1 di Dapil 1 gua udah jalan ya? Kan di sana kan ada 10 kecamatan kan. Di Matraman gue udah masuk, di Cakung gue udah masuk, Jatinegara gue udah masuk. Di kemarin tuh terakhir gue di Kelurahan Pondok Bambu juga gue udah masuk di sana, di Duren Sawit juga udah masuk, di
Banyak deh di ini juga Pasar Rebo gue juga udah masuk. Terakhir kemarin di daerah Cijantung juga gue udah masuk. Ya hampir semua gue udah masuk, Mas. Ada satu yang ini podcast kita berjalan nih yang gue belum masuk di Kecamatan Makassar doang. Sisanya gue udah masuk. Ciracas gue udah masuk, Cipayung gue udah masuk. Tapi gue respect lo, Lang. Ini nggak soal gue temen lo terus di layar, gue respect lo. Ini benar-benar lo ngerjain kerja politik dan lo nggak bergantung sama popularitas lo sebagai artis, walaupun itu tentu sebuah added value, ya kan? Lo nggak bergantung sama Instagram lo yang 6 jutaan, sama TikTok dan Twitter lo. Tapi lo benar-benar lakukan kerja politik ada di bawah. Apa yang lo temuin di bawah? Aduh, banyak banget ya. Yang paling menarik, yang paling unik. Yang paling unik. Jadi gua mencoba untuk menggolongkan masyarakat di kepala gua itu ada 3 kotak gitu loh. Yang pertama kotaknya bapak-bapak, kemudian ibu-ibu dan generasi milenial dan Gen Z. Jadi kepentingan mereka pun juga sebenarnya beda-beda. Ketika gue mencoba untuk bersosialisasi kepada bapak-bapak, mereka cenderung ya sudah tahu dengan polemik yang terjadi di dunia politik itu seperti apa, karena mereka sudah punya pengalaman-pengalaman sebelumnya. Mereka sudah sering dijanjikan, mereka sudah sering dikhianati, mereka juga sudah tahu bagaimana cara bermain di dunia politik, bahkan mereka sudah paham. Sedangkan Fajar kita ambil aja, tapi milih belum tentu. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini bapak-bapak. Bapak-bapak nih biasanya seperti itu yang gua temuin. Biasanya ya, mungkin gua tidak mau mengeneralisir, tapi yang sudah gua temui seperti itu kira-kira. Jadi kalau bapak-bapak memang enak gitu lah, kalau ngobrolnya pun kita sambil ngopi, oh ya gitu Pak, sekalian gua juga maksudnya meminta doa dan meminta nasihat kepada mereka, karena sudah pasti mereka lebih tua dan mereka pasti lebih berpengalaman soal itu. Bahkan tidak jarang gua menemui bapak-bapak yang terang-terangan di awal, Mas Gilang mau ngasih apa? Di sini kita butuh ambulans, di sini kita butuh. Jawabnya gimana tuh, Bro? Ya gue bilang gini, Pak, begini, saya ini terjun ke dunia politik, ini tulus untuk bisa mencurahkan hati dan pikiran saya untuk bangsa dan negara, membantu Bapak dan Ibu sekalian. Kalau misalkan saya mengeluarkan uang, bukan berarti saya tidak mau gitu. Kalau misalkan saya mengeluarkan uang, maka niat saya itu tadi sudah terpatahkan dengan visi dan misi di kepala saya. Karena ketulusan itu mungkin tidak bisa diukur dengan hal tersebut, Pak. Ketika saya keluarin uang, berarti saya berharap dapat dari Bapak. Tapi ketika misalkan saya tidak terpilih di tempat Bapak, saya akan kecewa dengan Bapak, saya akan benci Bapak. Saya tidak mau itu. Saya mau kita berteman, kita membangun relasi. Jadi kalaupun saya tidak terpilih, once misalkan saya berada di tempat Bapak, di wilayah Bapak, ketika entah saya makan, entah mobil saya mogok, atau motor saya pecah ban, saya punya keluarga di sini. Itu yang saya harapkan. Jadi saya tidak khawatir kalau saya tidak terpilih. Karena saya betul-betul tulus, Pak. Namun percayalah bahwa saya datang ke sini karena ingin mengenal lebih dekat Bapak-Bapak sekalian. Karena saya ini artis. Ngapain saya capek-capek harus datang? Cukup baliho saya aja datang atau jam saya aja yang datang, kemudian Bapak akan melihat, oh ternyata nyalek, bisa jadi dipilih. Tapi saya tidak melakukan itu. Yang saya lakukan adalah saya mencoba untuk berkenalan, saya menyentuh masyarakat itu seperti apa, bahwa Bapak itu seperti apa. Agar apa? Agar Bapak kenal saya secara dekat, saya bisa tahu apa masalah Bapak, dan saya juga bisa mengerti bagaimana penyelesaiannya. Apa yang respon dia? Ya kebanyakan dari mereka ya udah Bismillah gitu kata mereka kalau begitu. Ya gue pun juga maksudnya nggak apa-apa. Gue tuh selalu berpatokan sama kalimatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Karena ketika apa yang gue mau terkabulkan berarti ya alhamdulillah. Tapi ketika misalkan apa yang gue mau ternyata tidak terkabulkan, lebih alhamdulillah lagi. Karena itu maunya Allah. Iya. Gitu. Jadi ya udah gitu. Gue berpatokan sama itu. Lalu kemudian kebanyakan dari bapak-bapak juga tentunya permasalahan itu akses kesehatan pasti. Akses pendidikan. Itu juga sudah pasti. Dan kemarin juga harga-harga mereka nggak pusing. Mama. Oh, itu mama. Biasanya ke mama. Nah, sekarang kita bergeser ke mama nih ya. Nah, kalau mama, alhamdulillahnya adalah mereka penonton televisi. Wah, lu diuntungin banget. Wah, itu diuntungkan sekali. Ya, Mas Gilang, bla 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 bla. Bapak-bapak nggak gitu. Nah, kalau mama tuh gitu aja. Mas Gilang, ya. Aduh, senang banget gitu. Ya, nyalek ya Mas ya. Ya, Bismillah ya, kita doain ya. Alhamdulillah. Nah, narasi yang kita sampaikan ke ibu-ibu pun juga berbeda. Ketika saya coba untuk stimulasi mereka, gue tuh coba stimulasi mereka dengan, ya udah, ibu apa keresahannya sejauh ini?
ini mas, KJP, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Jakarta Pintar, kemudian BPJS, terus kemudian sembako mas, itu yang menjadi masalah mereka. Dan jujur, gue bilang sama mereka, ibu, mohon maaf, saya bukan orang yang pintar sekali untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Tapi percaya, saya akan belajar setelah ini. Saya akan mencoba untuk mencarikan solusi kepada bapak dan ibu, dibantu oleh teman-teman dari DPRD. Karena gue itu nggak jarang juga untuk duet bareng DPRD juga. Supaya maksud gue, kalau misalkan nanti dua-duanya duduk, nih qadarulahnya dua-duanya duduk, akan sangat bisa berintegrasi dengan mereka, akan sangat bisa saling koordinasi dengan mereka juga. Karena kan kalau misalkan gua di RI, berarti kan yang gua urusin satu Indonesia. Betul. Tapi tetap Jakarta Timur sebagai konstituen harus diberikan perhatian yang lebih khusus. Prioritas. Gitu. Prioritas. Dan karena lo temenan sama DPRD-nya, bisa lebih gampang. Kita bisa dorong, tolong dong bantu kan waktu itu kan keresahannya begini. Bantu dong gitu-gitu kan kita bisa godok itu semua. Nah kemudian kalau ke Gen Z, beda lagi. Nah, ini menarik. Ini agak tricky nih. Gimana? Karena gini, ketika ketemu Gen Z yang mereka apatis sama politik, mereka nggak tahu mau jawab apa. Gua tuh menstimulasi mereka juga, Mas. Kayak misalkan, nih gua pernah ketemu sama yang orang-orang nggak ngerti politik dan nggak tahu mau ngapain, nggak tahu juga negara ini mau dibawa kemana. Ketika gua tanya, apa yang lo harapkan dari politisi yang datang ke lo? Apa ya mas ya? Ya gue sih karena gue udah kerja, dia nyaman dengan hidupnya. Jadi dia nggak tahu lagi negara ini butuh apa. Karena dia ngerasa, yang penting gue udah nyaman, siapapun presidennya, siapapun ini, yang penting gue besok masih kerja, masih ini. Nah gitu. Itu ya? Itu. Ada satu yang begitu. Kemudian yang kedua, ketika kita ketemu sama anak-anak yang, maaf ngomong, dia pemikirannya itu luar biasa top. Kayak kemarin tuh gue ketemu sama anak-anak dari Gunadarma yang tinggal di daerah Matraman. Dia cerita, bang, ini tuh kemarin kan gue di teknik mesin ya bang ya. Nah kemudian kemarin tuh ada penemuan-penemuan yang bensin dari air itu bang, tapi nggak diapresiasi sama negara bang, malah diapresiasi sama negara lain, sama Itali gitu-gitu. Menurut abang gimana tuh? Gua jawab secara normatif. Terus kemudian ada juga pertanyaan dari mereka, bang, abang kan dikenal sebagai pelawak bang, gitu kan. Emang abang ngerti? Jadi mereka frontal aja nanyanya. Emang abang ngerti masuk ke dunia politik? Gen Z itu kan terasa egaliter ya? Yes. Mereka kan biasa di media sosial, nggak ada tuh, lo mau profesor, mau siapa nggak juga. ada. Mereka hajar-hajar aja lah kasarnya kan gitu kan. Tapi akhirnya itu menarik, karena bisa menjawab secara spontan dan berpikir secara spontan dengan jawaban yang tepat. Itu gua rasa itu juga salah satunya karena rahmat dari Allah ya. Karena kan kita maksudnya gini, tapi kita juga sudah punya bank data lah. Ketika ditanya apa, kita bisa menjawab. Ya, kira-kira. Nah, untuk hal-hal yang tidak bisa gue jawab, gue jujur ke mereka. Bro, gue bilang gini. Ada juga waktu itu salah satu mahasiswa Universitas Hukum juga. Kalau nggak salah dia lupa gue dari mana, pokoknya masih Jakarta, dia sekolahnya. Dia nanya-nanya soal hukum. Gue bilang gini, bro, secara normatif gue bisa menjawab. Ya, apa yang dirasakan oleh masyarakat terhadap undang-undang yang dibuat atau dampak yang terjadi di masyarakat terhadap keputusan-keputusan penting yang ada di pemerintahan. Gue bisa menjawab. Tapi untuk detailnya, dilihat dari perspektif hukum, gue tidak bisa menjawab. Kalau gue merasa lebih pintar dari kalian semua, menurut gue malah itu salah. Justru gue ajak kalian semua diskusi di sini, supaya gue bisa dapat masukan dari kalian, kalian pun juga bisa dapat insight dari gue. Gue bilang begitu, kerjasama ini kita butuhkan. Karena apa? Karena di 2045, pemikiran-pemikiran kalian inilah yang nanti akan diperlukan sebagai sumbangsi untuk negara, untuk bonus demografi di 2045. Kalau kita nggak bergerak dari sekarang, anak-anak mudanya apatis terhadap politik, yang penting gimmick, pilih aja. Menurut gue negara kita nggak akan maju. Kita rindu, gua rindu melihat bagaimana dulu perjuangan anak muda. Sebut aja Syahrir, sebut aja Buya Hamka, sebut aja Kiai Haji Agus Salim. Ketika mereka berdiplomasi di PBB, kemudian
mereka menjadi perwakilan dari negara kita, representatif dari Republik Indonesia, berada di luar, dan mereka betul-betul disegani di luar. Itu anak muda. Itulah contoh anak muda yang betul. Nah, gue mencoba ajak mereka ke sana. Karena beberapa dari mereka pun juga, ya mereka bersemangat untungnya beberapa, tapi ada juga yang mereka tuh nganggapnya mereka pengen kerja dapat instan. Mereka pengen kaya secara cepat gitu. Karena algoritma yang dilihat di sosial media ya yang begitu. Nah, hal inilah yang harus kita benahi dari awal. Makanya gue mencoba terjun ke politik dengan visi memperbaiki kualitas penayangan televisi, dan juga kalau boleh nanti misalkan dikasih kesempatan, gue bisa bergerak untuk meregulasi algoritma yang ada di sosial media. Karena lo orang sosial media. Betul. Lo ngerasain untung dan ruginya gara-gara tuh algoritma itu kan? Betul mas, betul mas. Karena memang gini, visi misi gue itu kan lebih kepada gimana caranya orang nonton TV karena mereka mau sebab isinya positif. Sekarang konten-konten hiburan yang ada di televisi itu hampir semuanya seragam, sehingga kreativitas tidak terjadi. Karena walaupun kita tahu ada teori ATM, amati tiru modifikasi. Tapi justru yang menjadi induk dari semua itu adalah share dan rating. Menurut gua share dan rating boleh ada, tapi ada juga dong lembaga yang bisa audit. Atau ada lembaga pembanding dari share dan rating. Supaya apa? Supaya para pengisi acara yang betul-betul berkompeten itu bisa punya tempat di sana, sehingga tidak diisi oleh orang-orang yang viral karena ngerasa orang TV ratingnya bagus, pakai dia aja. Sebab apa kalau rating bagus? Jualannya kenceng. Nah, hal ini yang kita hindari. Sebab apa? Kalau misalkan 5-10 tahun lagi ini terus berjalan, anak-anak yang nonton TV atau anak-anak yang lihat sosial media, mereka akan ke brainwash. Mereka akan ngerasa, dunia ini nggak perlu lah ada apa segala. Cuman kalau kita isi terus dengan hal-hal yang, ini bener nih, ini begini bener, yang ini begini bener. Dan mereka tertarik untuk nonton, bangsa kita akan menjadi bangsa yang cerdas. Setuju. Ini gue kepengen ngasih tahu nih ke teman-teman yang nonton atau bapak ibu yang nonton acara ini. Rasanya sebenarnya, Gilang tuh benar-benar kasih lihat ke kita, dia punya kejujuran. Gue ada rasa itu. Dan teman-teman harus tahu, kalau mau milih anggota legislatif itu, lu bukan kayak milih anggota eksekutif. Eksekutif itu kan eksekutor. Betul. Tadi Gilang bilang, gue nggak, mungkin ada hal yang gue nggak tahu. Ya memang nggak apa-apa, nggak tahu itu. Dan justru tugas legislatif kan parley, menyampaikan, mengutarakan. Dan menurut gue, basis pengalaman Gilang yang mungkin udah puluhan tahun di dunia entertainment, itu sebenarnya modal mahal yang belum tentu dipunyai caleg lain untuk ngomong nanti di parlemen. Ya. Jangan sampai misalnya stigma atau kritik terhadap parlemen di periode-periode sebelumnya, misalnya yang dianggap pendiam, ini juga lo lakuin nanti kalau amanah itu jadi, Lang. Gue berharap lo akan banyak bersuara di saat lo emang pegang amanah itu. Gue kemarin bilang ke anak-anak, gue bilang gini, gue tuh concern sama hal ini karena gue pengen ngelihat ini bukan buat gue kok. Iya. Ini rencana ini, blueprint yang ada di kepala gue ini buat Indonesia 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Gue nggak tahu 20 tahun ke depan gue jadi apa. Tapi yang pasti ini buat kalian sekarang, buat nanti generasi kita di 2045. Jadi bukan buat gue terus. Bener kan? Bener. Gue kepengen potong nih. Ini kenapa gue pengen potong? Gue kepengen mikir gini, Lang. Lu tuh ngapain, Lang, ya masuk politik? Nah, gue sorry agak lompat ke belakang nih. Iya. Lu artis, job lu banyak, lu punya medsos lu jalan, keluarga bahagia, lu ngapain masuk politik tuh? Iya, gue capek mas, gue capek karena capeknya dalam artian gini, bukan capek kerja ya, enggak, tentunya kalau ngelihat uangnya gue sih senang-senang aja. Cuman kadang-kadang ketika kita harus bekerja, gue pribadi bekerja di dunia televisi, gue harus memainkan gimmick yang mungkin di luar idealisme gue. Oh, ada rasa itu. Nah, balik lagi atas alasan share dan rating. Oh, lu punya kegelisahan itu. Ada kegelisahan itu. Iya. Jadi ibaratnya kadang-kadang juga ketika ada orang, kan kita kan dalam satu acara kayak acara podcast lu sekarang nih, tiba-tiba kalau ada masuk orang yang lo nggak satu frekuensi, tapi dia viral, lo pasti akan bete kan? Kampret, acara gue jadi kayak begini. Tapi lo harus makan tuh barang. Tapi gue harus makan tuh barang, gitu loh. Nah, maksud gue dari keresahan itulah, gue mikir kayaknya harus ada regulasi atau kinerja dari Kominfo dan juga KPI harus lebih optimal gitu. Makanya gue setiap visi dan misi gue itu selalu nyasarnya ke Komisi 1. Karena gue ahlinya di situ.
Kalau gue bicara soal pertambangan, mohon maaf, gue nyerah. Gue mesti banyak waktu untuk belajar soal itu. Gitu loh, Mas. Jadi atas dasar keresahan itulah, gue ngerasa harus deh kayaknya ini harus ada regulasi baru soal ini. Gitu. Nah, tadi sorry gue potong. Lo blueprint ada yang mau lo tambahin? Blueprint tadi sih. lo ngomongin blueprint. Enggak sih. Terus gue potong. Enggak sih. Enggak, Tapi gue berharapnya semoga visi dan misi gue ini bisa didengar kalau seandainya nanti gue duduk dan kemudian nanti kan gue akan bertabrakan dengan berbagai macam kepentingan di dalam sana. Tentunya setiap calon anggota legislatif punya visi dan misi dan setiap anggota dewan pasti ingin mengegolkan apa yang menjadi visi mereka sebelumnya, visi misi mereka sebelumnya. Ya mudah-mudahan nanti juga dari luar bisa digelontorkan isu-isu ini karena isu ini menurut gua bukan buat gue, buat orang kok di luar sana gitu. Dan orang banyak. Tapi memang ini isu tidak seksi. Nah itu. Sebab nggak kelihatan proyeksinya kalau untuk orang yang tidak tahu gitu loh. Padahal kalau kita orang TV atau lu orang entertainment, lu sadar apa yang gua omongin ini sangat penting untuk keberlangsungan bangsa dan negara 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Lu sadar betul ini tuh penting loh. Ini sebenarnya nih, gue dari tadi ya di kepala gue ada lang, gue dalam hati gue ya, nih obrolan mau gue panjangin apa gue geser ya? Karena nih barang spesifik, Iya kan? gue ngerti barangnya, lu ngerti barangnya, Iya. tapi penonton belum tentu ngerti. Nah itu maksud gua. Ini mungkin nggak seksi di media, tapi biarkanlah mungkin ya nanti Ya, kita kasih clue aja. Kasih clue aja, iya. Ini sebenarnya barang penting ya. Industri media, mau media konvensional, mau media baru, tuh sebenarnya harus diatur. Dan emang Iya. kita tuh kadang-kadang masih gagap, kadang-kadang kagetan, kadang-kadang juga nggak mungkin berkejaran dengan kecepatan perubahannya. betul. Nah, gue ngerasa makanya lo cocok sebenarnya masuk ke sini karena lo tahu nih habitatnya lo tahu dan lo ngerasa emang perlu diatur. Sekarang gue mau lanjutin lagi. Kenapa P3 bang? Gue pernah nanya sebenarnya ke ini. Cuman Iya, gue pengen iya, tahu iya, aja. Ini iya, mungkin orang perlu tahu nih. Ya, gua udah pernah ditawarin beberapa partai Pastilah lainnya. mungkin semua partai jangan-jangan. Hampir ya, hampir tapi nggak semua juga Mas. Hampir. Banyak lah. Banyak. Nah kemudian akhirnya yang gue lakukan istiqoroh, karena gue dihadapkan banyak pilihan. Istiqoroh, terus tiba-tiba munculnya adalah P3. Gue coba konsultasi ke guru spiritual gue. Kalau ke orang tua dan mertua kan memang mereka sudah apapun pilihannya silahkan. Nah, gue konsultasi, terus beliau juga alhamdulillah kebetulannya waktu itu sholat dulu juga, berdoa, nyari ini juga maksudnya ketenangan hati. Kemudian dia bilang, Bismillah lang maju gitu. Dari P3, oke Bismillah maju deh. Masuknya P3. Orang juga mikirnya gini, P3 kan partai tua, P3 kan nggak gaul gitu kan. P3, artis mah di PAN atau di PDI atau Perindo tuh gitu kan ya. Gue juga bingung tuh. Gitu kan. Terus gue kayak ya nggak tahu. Gue istiqoroh jawabannya P3. Gimana lagi? Lo ikutin itu ya. Iya. Apa gerak batin lo itu lo ikutin dan gerak Sangat. batin guru lo tuh lo dengerin gitu. Sangat Mas, karena gue tuh ngerasa gini, kita kan hidup ini sementara kan. Iya. Gue kemarin baru aja ngobrol sama Bapak Bupati Sumedang, Oh Pak Doni. Pak Doni. Terus dia bilang ini, Mas, pesan-pesan Mas Gilang gitu kan. Terus gue bilang ini, Pak Doni, mohon maaf ini sebelumnya untuk yang lagi dengar mohon dicerna. Apa Mas Gilang mau ngomong apa? Kita harus mati sebelum mati. Gue bilang gitu. Oh, tolong dielaborate lagi dong, maksudnya Oh, apa? dalam tuh. Terus gue bilang gini, iya karena selama ini kita tuh hidup untuk dunia, Pak. Nafsu berkuasa, nafsu untuk jabatan, itu sangat begitu luar biasa, bahkan bisa menguasai diri kita sehingga kita lupa bahwa ada yang namanya akhirat. Jadi kita harus mematikan nafsu itu semua sebelum kita betul-betul mati menghadap Yang Maha Kuasa. Karena orang-orang kalau dihadapkan dengan uang 1 miliar misalkan, mereka langsung kepikiran, oke, gua mau beli mobil, mau beli rumah, mau beli ini, jajan kesini, jalan-jalan, udah gitu. Tapi banyak orang ketika diberikan hadiah kain kafan, jebret, diem. Gue bakal mati ya. Itu dasarnya. Jadi kenapa gue selalu berusaha untuk menyertakan hal-hal yang sifatnya spiritual, menyertakan Allah dalam hidup gue, karena gue nggak tahu waktu gue sampai kapan. Tapi gue pengen diingat sebagai orang yang betul-betul memikirkan negara ini gitu loh.
Gue pengen diingat sebagai betul-betul orang yang memikirkan bangsa kita ke depannya harus jadi seperti apa. Dan di P3 lo bisa dua-duanya. Nah, itu dia. Lo bisa ada idealisme lo, dan ini gue juga baru login lah kasarnya kayak gitu ya. Dan gue tuh pribadi ya, kenapa tergerak? Begitu gue lihat platformnya, prinsip perjuangan P3 tuh ada 6. Nomor satunya apa? Ibadah. Nomor 2-nya nahi mungkar dan seterusnya sampai istiqomah, musyawarah, keadilan, kebenaran dan seterusnya. Ya. Jadi gue juga kayaknya ngerasa seperti yang lo rasain Lang, betapa wah ini terjun ke politik tuh sebenarnya ibadah. Kita benerin hal yang nggak bener ya, amar ma'ruf nahi mungkar dan seterusnya itu ibadah. Ya kan Gus Baha juga pernah ngomong kan bahwa memang Mbah Mun itu kenapa masuk ke partai, karena kalau dulu orang perangnya pakai pedang, saat ini perangnya menggunakan ideologi. Kalau tidak dikawal oleh ulama, maka bangsa ini akan kacau dunia perpolitikannya. Makanya Mbah Mun masuk ke partai, masuk ke P3 gitu. Emang sekarang kacau Lang? Kalau gue boleh jawab, itu pancingan lo yang luar biasa, yang harusnya gue respon dengan ketawa. Tapi gue nggak bisa ketawa terlalu gimana, karena gue asli kecewa gue. Gue tuh kecewa gitu loh. Maksudnya kok banyak orang kok nggak mikir gitu loh gini. Kalau memang anak muda bisa memimpin, ya anak mudanya siapa dulu? Banyak kok anak-anak muda yang lebih pintar, banyak anak-anak muda yang mungkin mereka sudah lama berpengalaman berkecimpung di dunia politik, tapi mereka tidak punya jalur yang tepat untuk bisa menjadi seorang pemimpin yang lebih tinggi jabatannya. Gua kecewa dengan senior-senior politisi yang harus membangun narasi-narasi untuk menutupi ketidakadilan yang ada gitu loh. Karena jujur sebenarnya semua orang tuh udah tahu gitu loh. Ini nggak bener, ini nggak bener, ini nggak bener. Tapi ya dibuatlah narasi. Mana idealismenya sebagai seorang yang memiliki integritas tinggi demi bangsa dan negara, mana gitu loh. Maksud gua, walaupun gua baru terjun ke dunia politik ya, gua ngerasanya kayak yang emang negara kita tuh nggak ada lagi negarawan ya gitu, sehingga orang kok kayaknya demi jabatan tuh kayaknya gimana banget gitu. Maaf ngomong ya Mas ya. Orang mungkin nanti ada yang bilang lu sama aja lah, ntar juga kalau di dalam bisa jadi lu seperti itu. Ya gua nggak tahu apa yang terjadi sama gua ke depannya. Yang gua harapkan adalah gua tetap bisa selalu menyertakan Allah dalam hidup gua. Amin. Karena salah satu syarat dari guru spiritual gua adalah, Gilang, di sana akan banyak sekali godaan. Ingat, bawa pulang ke rumah, masukkan ke dalam perutmu dan anak istrimu hanya yang halal saja. Uang adalah daun. Gila nggak? Dia ngomong begitu. Jadilah 0. Itu terakhirnya. Terus gue yang, ya Bismillah, gue bilang gitu. Mudah-mudahan. Makanya gue kalau nggak kepilih nggak apa-apa. Maksud gue ya udah gitu. Udah ada takdirnya. Udah ada takdirnya. Tapi gue harus bersuara. Iya. Mumpung suara lo masih bermanfaat. Kalau Iya. kita udah masuk kuburan kan kita udah nggak bermanfaat. Nah itu maksud Mumpung gua. kita masih ada sini kita Bener. bersuara ya kan. Zaman dulu ketika merdeka itu kita berjuang untuk kemerdekaan. Anak-anak mudanya tuh luar biasa loh. Kalau mau ngebandingin sama Syahrir zaman dulu, Syahrir itu memberikan pikiran badannya itu untuk negara. Dia pernah di penjara. Jadi nggak apple to apple kalau misalkan harus dihadapkan dengan Syahrir. Dan dari usia 0 tahun ya suara di luar itu Yes. desingan peluru, apa Betul. namanya, hantaman ideologi. Nah, itu. Kan itu beda dengan Betul. Dan Syahrir itu bukan anak siapa-siapa, berjuang dari nol, betul-betul. Nah, hal-hal seperti ini nih harus kita sadari. Dan masa gini maksud gua aja belajar sejarah loh. Masa sekelas pimpinan partai tidak tahu sejarah? Masa gitu loh. Ayo dong, mikir yang di luar sana, please gitu. Oke, kalaupun ada yang fanatik, monggo, silahkan. Tapi pikiran adalah currency paling berharga di diri kita. Gunakan currency paling berharga itu. Serahkan pikirannya untuk bangsa dan negara. Ini di luar kepentingan partai ya, maksud gue gitu ya. Idealisme gue adalah hal-hal yang seperti itu. Dan gue mau mengquote Alam Ganjar. Ini gue lihat dia kemarin. Ini anak muda keren ya. Terlepas dari anaknya Ganjar ya. Cuman dia bilang gini. Kalau ngomong kekuasaan itu, apa privilege yang paling mahal? Privilege yang paling mahal adalah kita bisa menaruh pikiran kita di ruang publik. Ya.
Jadi bukannya nguing-nguing, dikawal orang apa gitu. Jadi kritik atau otokritik yang lo bilang itu kepada para pemimpin, pemilik kekuasaan, kan sebenarnya ke situ kan. Ya. Kan lo punya kemewahan pikiran lo ini diasuh publik. Lah kenapa pikiran lo begitu? Kasarnya kan gitu. Nah itu maksud gue. Atau begini, yang paling aneh adalah begini. Katakanlah gue adalah caleg. Mas Imam akan gue jadikan juru bicara. Oke. Ketika ada interview, ada gua, ada Mas Imam. Yang ngejawab Mas Imam. Kan ada gua. Gua dong yang harusnya jawab. Ngapain lu perlu juru bicara? Juru bicara itu diperlukan ketika engkau tidak ada. Tapi ketika berdua lagi duduk, yang jawab elu. Jubirnya belakangan. Kayak lu misalkan sama Pak Mardiono. Iya kan? Beliau lagi berhalangan ya. Nah, jawab elu. Kalau Gitu ada kan? beliau, kita di belakang. Di belakang dong. Kita gitu loh. dengerin Lah apa ya. iya. Ini kan udah aneh gitu loh. Ayo dong ayo distimulasi pikirannya. Gitu loh. Berpikir sama-sama untuk negara. Kita nggak usah sebutin lo interpretasi aja, kita ngomongin siapa ya. Iya. Ya orang tahu lah, orang juga tahu. Orang kita kan pinter-pinter. Gitu Mas. Lang, nih kita balik ke Dapil. Yes. Kan Dapil lo nih dibilang Dapil neraka ya, banyak nama-nama besar tuh dari partai kita maupun dari partai lain ya. Kan sebut aja ada Pak Mardhani Alisera PKS, Mas Eko Patrio, Putra Nababan, banyak lah gitu ya Dito Aryo aja. Ya. Ada Habibur Rahman juga dari Gerindra. Petahana kan. Lo ngeliatnya gimana bro? Ya tadi yang membuat gua akhirnya semakin nothing tulus adalah karena memang isinya luar biasa di sana. Secara ideologi, pemikiran, mungkin mereka jauh di atas gua. Karena mereka sudah lama berkecimpung di dunia politik. Tapi gua selalu optimis bahwa gua harus bergerak terlebih dahulu. Karena kalau gua nggak gerak, ya gua akan kalah. One step gua udah kalah. Jadi gua harus bergerak terlebih dahulu. Dan yang harus diingat sama masyarakat adalah kenapa muncul pemain-pemain baru? Kalau kita bicara soal sepak bola, kenapa didatangkan pemain-pemain baru? Karena kadang pemain lamanya udah nggak produktif. Perlu adanya pemain-pemain baru, gitu loh. Banyak keluhan yang terjadi di masyarakat yang mengafiliasikan gua dengan senior-senior yang sudah ada di sana. Ah, yang itu aja nggak ini mas, gitu kan? Mas bisa janjiin saya apa? Bapak jangan nuntut saya, tuntut yang sudah ada. Kasih aspirasi ke saya supaya saya bisa perjuangkan nanti di dalam. Kalau misalkan Bapak tidak percaya dengan saya karena pengalaman dengan yang lain, nggak relevan. Kalau tidak percaya dengan yang sudah ada di sana, jangan pilih lagi. Simpel toh. Ya kan? Iya. Kan udah ada, sudah berkuasa, tapi tidak menyenangkan. Ngapain dipilih lagi? Nggak deliver, ngapain pilih lagi? Nah, sekarang ketika saya hadir, ketika Bapak bilang yang itu aja begini-begini, nggak relevan. Justru Bapak harus kasih kesempatan kepada saya, supaya saya bisa membuktikan apakah saya sama atau tidak dengan orang yang tadi Bapak sebutkan. Berarti harus ada pergantian pemain. Di sepak bola saja seperti itu. Gitu. Alamiah itu malah. Alamiah. Tapi ujungnya tetap gua kasih ini juga masukan juga kepada Bapak dan Ibu yang udah gua pernah sampein gitu, dan juga anak-anak mudanya. Sebelum memilih, Bapak dan Ibu istiqoroh dulu. Ketika misalkan memang nanti Bapak dan Ibu memilih mengarahkan ke saya, alhamdulillah nggak apa-apa. Tapi saya harus memberikan edukasi ini ke Bapak dan Ibu sekalian, bahwa kalau nggak nyaman dengan apa yang sudah terjadi dengan pemimpin yang sudah ada di sana, ya sudah stop, jangan dipaksakan. Bantulah yang lain yang baru mau berjuang ini. Mumpung kedaulatannya di tangan Bapak Ibu loh. Nah iya, maksud gua gitu. Karena ya tadi ya, lo nyesel sama yang itu, terus karena alasan itu lo nggak mau pilih yang baru, nggak bisa, nggak masuk menurut gua. Iya, setuju. Ya yang itu aja nggak dipilih, kasih aja kesempatan yang baru. Toh apapun itu kan gambling. Tapi tetap dengarkan para caleg-caleg yang baru masuk tersebut, yang kira-kira nih orang bisa kerja kok, nih orang pintar ngomong doang, atau nih orang gimana? Dengerin semuanya. Nih orang udah fight nih di lapangan misalnya kayak gitu. Tapi gue ini gue pribadi ya. Buat gue tuh seseru-seru kemenangan adalah kalau lawannya tangguh.
wah gue suka ini. Iya kan? Sama, gue juga begitu. Iya, kalau lawan kita cupu menang, ya wajar aja menang juga nggak bangga. Kalaupun kita nggak menang, ya udah nggak apa-apa. Orang kita ngelawan Los Galacticos gitu kan ya misalkan. Iya ya. Gue berkali-kali lah. Gue dulu misalnya apa ya? Gue ikut Apnon. Wah, di saat suasana keluarga gue lagi terpuruk, guanya juga lagi sangat susah gitu. Cuman itu yang gue tanamin. Ini kalau menang keren nih gue bilang. Gue lagi susah, lawannya jago. Kalau menang keren nih. Gitu. Ya mirip lah. Habis itu kan perjalanan selanjutnya kayak gitu. Apalagi lo gitu ya. Lo itu menurut gue ya, setiap hari lo kan kompetisi dengan seniman yang lain, dengan orang yang punya kebiasaan yang lain. Dan lo masih ada di layar. Kalau menurut gue itu kan keren, ya kan? Lo ngelawan orang-orang yang tangguh gitu. Makanya gue seneng aja ngelihat lo di dapil satu tuh. Wah ini seru nih, karena lo petarung. Kan seru nonton ya, Pak. Kita lihat nih, Allah nih takdirnya kemana. Ya nggak tahu lah, ngikut aja. Satu lagi soal dapil, nanti kita masuk yang lain. Dia ngomongin soal ini nggak sih, infrastruktur, terus misalnya banjir, gitu-gitu. Isu-isu lokal tuh keangkat juga? Isu lokal keangkat juga ada. Dan gue juga bertanya sama mereka, selama ini yang sudah dilakukan oleh pemerintah itu seperti apa? Dan gue juga sudah baca bahwa memang di Jakarta Timur itu sendiri itu terdapat 15 waduk, terdapat beberapa tempat untuk bisa sebagai resapan banjir. Cuman kalau kita bicara soal banjir ini kan faktornya memang alam. Jadi baik dari intensitas curah hujan, kemudian juga kiriman. Nah, dan ini sudah berlangsung ya dari tahun berapa gitu kan, udah lama sekali. Dari zaman Belanda tuh. Waduh, dari zaman Belanda, betul. Karena cekungan ya. Karena cekungan tadi. Jadi memang yang harus diedukasi adalah para penduduknya, masyarakatnya, bahwa kita harus bersiap dengan segala kemungkinan yang akan terjadi. Entah misalkan di satu tempat, di satu daerah, satu RW atau satu RT, itu menyediakan satu perahu karet. Ini untuk persiapan aja gitu loh. Sehingga kalau memang betul akan terjadi apa, kita sudah siap. Atau misalkan di satu tempat akan ada lumbung misalkan untuk makanan-makanan sebagai antisipasi ketika nanti terjadi bencana. Kira-kira hal-hal yang seperti itu. Dan menurut gue sih apa yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya sih sebetulnya sudah optimal gitu. Nah, tinggal meneruskan saja kinerja mereka. Walaupun kita nggak bisa memuaskan semua orang, Mas. Kalau bicara soal hal kayak gitu ya. Apalagi sifatnya ini bencana. Betul. Karena gue pun juga menjadi salah satu orang yang terdampak bencana tersebut. Dan gue pun juga, ketika banjir lagi gede-gedenya tahun berapa tuh waktu itu ya, lupa gue. Rumah gue juga kebanjiran juga. Terus ya lampu udah pasti mati kan. Nah, sekarang yang menjadi concern adalah gimana caranya ketika ada orang tua yang sakit, anak-anak yang masih kecil harus ke rumah sakit. Berarti kan rumah sakit harus ready, rumah sakit harus siap, tempat penampungan juga harus siap. Ya mudah-mudahan itu bisa dioptimalkan. Kalau gue tuh mikirnya gini, di Jakarta Timur itu ada 6 tiket untuk bisa maju ke Senayan. Terus belum lagi DPRD-nya. Kalau misalkan kita berkesinambungan kerja bareng untuk Jakarta Timur, gue rasa ini akan keren banget. Assemble kayak Avenger gitu kan. Wah, kita assemble nih. Menurut gue akan keren banget. Mudah-mudahan nanti ketika gue masuk ada yang setuju sama pendapat gue ini. Bisa kompak gitu. Kita kompak aja gitu loh. Terserah nanti periode berikutnya lu mau dipilih lebih besar, terserah. Yang penting selama 5 tahun ini kerja dulu. Kita kompak dulu sama anggota DPRD-nya. Oke, kita kompak, kita dorong, kita push pemerintahnya. Jadi maksud gua gini, se-Jakarta Timur pun orang mikirnya, wah gila baru kali ini nih anggota DPR sama anggota DPRD-nya kompak bener-bener. Maksud gua gitu kan. Dan bukan nggak mungkin di periode berikutnya kalau mau dipilih 6-6-nya kepilih lagi. Karena emang kompak, udah kayak Power Ranger ibaratnya kayak begitu kan. Nah maksud gua hal-hal seperti ini nih mungkin juga tidak seksi. Karena ini pemikiran gue sebagai generasi milenial. Pasti yang lain punya strategi masing-masing juga. Tapi mudah-mudahan bisa terwujud. Dan ini sebenarnya kan udah lo lakuin ya. Lo kan sekarang jalan bareng sama DPRD-nya. Udah. Jadi bisa ini. Lang, ini yang membedakan podcast ini salah satunya kita punya konsultan
politik yang juga meng-capture secara mikro daerah dapil lo. Nah, ini ada beberapa saran, mungkin sebagiannya lo udah dapat langsung dari masyarakat, tapi ini gue kepengen bacain aja. Mana tahu bermanfaat buat lo dan tim gitu ya. Di Jakarta Timur itu menurut konsultan kita tuh rentan di masalah sosial. Kemudian jadinya fokus kampanye ke isu sosial tuh penting gitu kan. Gen Z terus millennials ternyata kan lebih aware ya sama isu-isu sosial. Kemudian ciptakan ruang-ruang publik terbuka untuk penyerapan aspirasi karena karakteristik pemilih Jakarta Timur itu banyak yang masih tradisional, bukan pemilih modern yang rasional mungkin. Jadi ruang-ruang publik untuk berdiskusi itu mungkin penting gitu. Kemudian dia bilang perlu turun ke dapil karena tradisionalnya itu lebih senang bersentuhan, lebih senang hal-hal yang sifatnya mungkin terasa konservatif tapi dia bisa jatuh hati gitu ya. Kan kita sama-sama tahu ya, sebagian besar publik kita bahkan yang terdidik itu memilih itu bukan karena lo relevan apa enggak, tapi dia suka apa enggak ke lo. Ada teman gue lulusan S2 dari luar negeri, itu kita ngomong ekonomi itu begitu kompleks, tapi dia memilih itu karena misalnya yang dipilih punya hobi yang sama atau kesukaan yang sama. Mungkin pesannya itu. Kemudian dia bilang konten-konten lucu, satir itu juga masuk dan gua rasa itu lo bisa lakuin itu. Itu saran dari teman-teman yang ngelihat dapil lo secara mikro. Alhamdulillah, saran itu Mas sebelum lo tutup, saran itu kebetulan memang sudah gua coba untuk diskusikan dengan tim sukses. Memang hal itu terjadi dan di Jakarta Timur ini gue perlu menambahkan bahwa rawan juga untuk teror, terutama di tempat-tempat ibadah. Teror bom terutama karena beberapa kasus yang terjadi itu banyak di Jakarta Timur. Kemudian premanisme, perebutan wilayah parkir. Kemudian juga anak-anak muda di Jakarta Timur itu kan makanya kemarin kalau lo sering lihat acara TV itu kan acara-acaranya si Ambarita itu kan di Jakarta Timur. Oh iya. Remas Backbone itu ada di Jakarta Timur. Karena memang di Jakarta Timur separah itu anak-anak mudanya tawuran itu. Padat penduduk, tawurannya dan mereka ingin terlihat. Maka dari itu gua hadir untuk mewakili generasi milenial supaya gua tuh punya pikiran nakal. Pikiran nakal gua adalah gini. Kalau kita lihat UFC 1 lawan 1, gua pengen banget bikin UFC 5 lawan 5. Jadi lu tawurannya di panggung dah. Di tawurannya cuman pakai ada aturannya. Ada aturan. Karena mereka cuma pengen terlihat. Kita kan pernah muda kan. Kita tuh cuma pengen dilihat keren. Wah, gua bawa parang. Ntar orang cerita, wah gila tuh. Kalau sekarang lagi viral tuh, mungkin nggak tahu lo tahu atau nggak. Alec Baizer tuh atau Katak Bizer tuh. Wah, karena dia cerita segala macam. Wah, gua pernah ngambil rantai dari tenggorokan orang. Nah gitu-gitu loh. Dia kan cuma pengen diakui, gitu kan. Dia tuh pengen diakui, ya lu keren segala macam. Nah, kita ambil keinginannya, kita berikan wadahnya, setelah itu kita bina. Kemudian dari segi hukum, gue pengen banget nanti mudah-mudahan ada undang-undang untuk anak di bawah umur. Jadi kalau dulu mungkin anak-anak bawah umur itu kan udah SMP, SMA. Nah sekarang itu kita turunin lagi karena anak-anak SD sekarang juga mohon maaf ya itu kampret-kampret juga tuh udah ngebully temennya, udah nonjokin temennya, maksud gue itu harus dihukum. Hal-hal seperti itu. Jadi keinginan anak muda benar-benar kita berikan wadahnya, kasih wadah, diarahin karena itu yang terjadi Mas di Jakarta Timur. Jadi apa yang tadi lu bacakan alhamdulillah itu gue sudah tahu. Cocok berarti sebenarnya. Cocok. Nih gue belum habis nih, dikit lagi. Oke, siap. Nih sekarang, nih jawaban cepat aja. Ya, ini agak filosofis tapi sebenarnya mudah-mudahan juga bisa bikin agak light juga ya. Siap. Membimbing atau dibimbing? Dibimbing. Dibimbing. Gue tuh tahu. Menentang atau mengakomodasi? Mengakomodasi. Wah, lo politisi lo berarti. Keberanian atau kepemimpinan yang tenang? Pemimpin yang berani atau pemimpin yang tenang? Pemimpin yang tenang. Perubahan atau menjaga tradisi? Menjaga tradisi. Wah, ini unik nih. Keterbukaan atau kewaspadaan? Kewaspadaan. Keadilan atau kesetaraan? Kesetaraan. Ketegasan atau fleksibilitas? Fleksibilitas. Memberdayakan atau melindungi? Melindungi. Oh iya? Gue nggak duga loh kalau ini loh. Karena
Mungkin teman-teman nggak banyak tahu ya. Gilang nih baik hati ya. Dia nih banyak komedian-komedian yang ada di sekeliling dia yang mungkin nggak sepopuler dia, tapi dia temenin, dia kasih kerjaan. Nah, gue pikir lo akan pilih memberdayakan lo. Karena gue melakukan itu. Tapi ternyata lo sebenarnya melindungi juga sih ya. Itu upaya lo melindungi ya. Iya. Adaptasi atau konsistensi? Adaptasi. Inspirasi atau menyelesaikan masalah? Inspirasi. Wah, keren. Kan gue asal jawab aja ya tadi. Tapi yang refleks gitu kan kadang-kadang emang ada di ada di back mind ya. Itu yang emang kita cari. Lang, ini segmen terakhir. Yes. Gue kepengen di segmen terakhir ini namanya Hai Anak Muda. Jadi Hai Anak Muda titik-titik. Nah, titik-titiknya lo yang ngisi. Bebas, lo mau ngajak, lo mau omelin, lo mau apa bebas. Jadi, hai anak muda, lo langsung ngomong gitu ya. Oke, Gilang Dirga, hai anak muda. Di mana? Situ ya? Oke. Hai anak muda, gua Gilang Dirga. Curahkan hati kalian, curahkan pikiran kalian. Pikirkan negara ini, jangan hanya memikirkan diri sendiri. Sebab, apa keputusan politik yang terjadi di negara ini akan berdampak pada kalian semua. Jadi tidak ada salahnya kalau kalian juga melek sama yang namanya politik. Karena politik ada dalam segala aspek di lingkungan hidup kalian juga. Keren. Lang, terakhir deh. Kalau gue dengerin yang terakhir tuh, Hai Anak Muda, itu gue tersirat jadi kan anak muda sekarang kan di stigma nggak mau terlibat politik ya. Mereka sibuk main game, sibuk dengan lingkungannya, geng-gengnya gitu. Sebenarnya mungkin karena kurang diajak ya. Lu kan tadi bahasanya ajakan ya. Iya. Itu cuma karena mereka tuh cuma pengen didengerin, Mas. Mereka tuh gini. Terus pas gua bilang kemarin pas ketemu sama mereka, oke, nanti mudah-mudahan sih kalau misalkan ada rezekinya, ada takdirnya, kita bikin nih e-sport terbesar di dunia tuh ada di Indonesia. Wah, Bang, keren banget, Bang. Semua pada begitu. Karena mereka cuma pengen didengar. Mungkin orang-orang yang sering berkecimpung di dunia agama, mereka suka ngaji atau gimana, oh ya kita berikan wadahnya gitu-gitu. Karena anak muda perlu didengar. Iya. Gitu. Sementara elit tuh suka seru-seruan sendiri gitu ya. Ya, iya dengan kesibukannya sendiri. Ada gap tadi kan, ada gap antara generasi tadi. Jadi mereka juga bingung. Kadang-kadang gue merasakan, lu juga pasti ketawa-ketawa kalau gue suka ngasih saran misalnya gitu. Kadang-kadang kan nggak relate sama mereka. Oh kok gitu? Gitu kan ya? Maksud gue kayak, iya karena dunia sekarang begini. Dan gitu. lo udah turun ke dapil, itu yang lo rasain ya? Mereka pasti benar-benar kayak ada gap ya. Ini apa sih gitu ya? Iya. Tapi yakinlah bahwa Allah pasti melindungi negara kita kok. Amin. Gilang Dirga, terima kasih. Terima kasih. Sukses terus, berjuang terus, menang kalah udah ada takdirnya. Tapi gue berharap banget lo fight sampai tanggal 14 Februari. Selalu. Mudah-mudahan Allah yang kasih balasannya. Amin. Nggak di dunia ya di akhirat. Seperti keyakinan spiritual lo. Ya. Guys, itu tadi Gilang Dirga. Kalau lo suka sama dia, lo percaya apa yang dia sampaikan, jangan lupa pilih dia 14 Februari. Gue Imam Priyono, Gilang Dirga, makasih. Assalamualaikum.